wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Priliawati. Saya dari kelas 11D. Di sini saya akan presentasi dalam mapel ekonomi tentang informasi tentang WTO di Indonesia yang dibimbing oleh Ibu Lina Dwi Apriliani. Informasi tentang WTO, World Trade Organization atau WTO, merupakan satu-satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional, terbentuk sejak tahun 1995. WTO berjalan berdasarkan serangkaian perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh sejumlah besar negara di Indonesia dan diratifikasi melalui parlemen. Tujuan dari perjanjian WTO adalah untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam melakukan kegiatannya. Pendirian WTO berawal dari negosiasi yang dikenal dengan Urgudia Round dari tahun 1986 sampai 1994. Satu perundingan di sebelumnya di wilayah General Agreement dan On of and Trade atau GATT. WTO saat ini terdiri dari 154 negara anggota, di mana 117 diantaranya merupakan negara berkembang atau wilayah kepebedaan terpisah. Saat ini WTO menjadi wadah negosiasi sejumlah perjanjian baru di bawah atau disebut Doha Development Agenda atau DDA yang dimulai tahun 2001. Pengambilan keputusan di WTO umumnya dilakukan berdasarkan konsensus oleh seluruh negara anggota. Badan tertinggi di WTO adalah Konferensi Tingkat Menteri atau disebut dengan KTM dan dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. Di antara KT, kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan WTO dilakukan oleh General Council. Di bawahnya terdapat badan-badan subsidiar yang meliputi Dewan Komit dan Subkomit yang bertugas untuk melaksanakan dan mengawasi penerapan perjanjian-perjanjian WTO oleh negara anggota. Prinsip pembentukan dan dasar WTO adalah untuk mengupayakan keterbukaan batas wilayah. Keterbukaan batas wilayah memberikan jaminan atas Most Favored Nation Principle atau disebut dengan MFN dan memperlakukan non-diskriminasi oleh dan di antara negara anggota serta komitmen terhadap transparansi dalam semua kegiatan. Terbukanya pasar nasional terhadap perdagangan internasional dengan pengecualian yang patut atau fleksibilitas yang memadai. Dipandangan akan mendorong dan membantu pembangunan yang keseimbangan, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan dan membangun perdamaian dan stabilitas. Pada saat yang kebersamaan, keterbukaan pasar harus disertai dengan kebijakan nasional dan internasional yang sesuai dan yang dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pembangunan ekonomi dengan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi setiap negara anggota. Terkait dengan DDA KTM Doha pada tahun 2001 memandatkan negara anggota untuk melakukan putaran perundingan dengan tujuan membentuk tata perdagangan multilateral yang berdimensi pembangunan. Tata perdagangan ini akan memberikan kesempatan bagi negara berkembang dan LDC untuk dapat memanfaatkan perdagangan internasional sebagai sumber pendanaan bagi pembangunan. Isu-isu utama yang dibahas mencakup isu pertanian, akses pasar, produk bukan pertanian, non-agricultural market access atau disebut dengan NAMA, perdagangan bidang jasa dan rules. Dalam perkembangannya, isu pertanian khususnya terkait penurunan subsidi domestik dan tarif produk pertanian menjadi isu yang sangat menentukan jalannya proses perundingan bagi sebagian besar negara berkembang. Isu pertanian sangat terkait dengan permasalahan sosial ekonomi, antara lain yaitu food security dan livelihood security dan rural development. Sementara bagi negara maju, pemberian subsidi domestik mempunyai dimensi politis yang penting dalam kebijakan pertanian mereka. Proses perundingan DDA tidak berjalan mulus. Hal ini diakibatkan oleh perbedaan posisi runding di antara negara anggota terkait isu-isu sensitif, khususnya pertanian dan NAMA. Setelah mengalami sejumlah kegagalan hingga dilakukan suspension pada bulan Juli 2006, proses perundingan secara penuh dilaksanakan kembali awal Februari 2027. Pada bulan
bulan Juli 2008 diadakan perundingan tingkat menteri dengan harapan dapat menyepakati modalitas pertanian dan nama dan menggunakan isu-isu single undertaking seperti isu perdagangan, bidang jasa, kekayaan intelektual, pembangunan dan penyelesaian sengketa. Namun perundingan Juli 2008 juga mengalami kegagalan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendorong kemajuan dalam berunding, mulai dari pertemuan tingkat berunding, penjabat tinggi dan tingkat menteri, baik dalam format terbatas, plurilateral dan bilateral maupun multilateral. Namun semua upaya tersebut belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Pihak-pihak utama yang terlibat tampaknya belum dapat bergerak dari posisi awal mereka. Target program kerja WTO di tahun 2011 adalah 9 Komit dan Negotiating Group. Diharapkan mengeluarkan final text atau teks modalitas yang akan menjadi dasar kesepakatan. Single undertaking putaran Doha pada bulan April 2011. Selanjutnya kesepakatan atas keseluruhan paket putaran Doha tersebut diharapkan selesai pada bulan Juli 2011. Dan pada akhirnya seluruh jadwal dan naskah hukum kesepakatan putaran Doha selesai ditandatangani akhir 2011. Namun target tersebut tampaknya sudah terlampau batas waktunya yang belum ada perubahan terhadap program kerja yang ada. Pada bulan Desember 2011 telah diselenggarakan konferensi tingkat menteri atau disebut dengan KTM WTO di Jenewa. KTM menyepakati elemen-elemen arahan politis atau political guidance yang akan menentukan program kerja WTO dan putaran Doha Development Agenda. 2 tahun ke depan, arahan politis yang disepakati bersama tersebut terkait tema-tema sebagai berikut. Penguatan sistem perdagangan multilateral dan WTO, penguatan aktivitas WTO dalam isu-isu perdagangan dan pembangunan, langkah ke depan penyelesaian perundingan putaran Doha. Sebuah titik terang muncul pada KTM ke Bali 3-7 Desember 2013, di mana untuk pertama kalinya dalam sejarah WTO organisasi ini dianggap telah fully delivered. Negara-negara anggota WTO telah menyepakati paket Bali sebagai outcome dari KTM ke 9 WTO. Isu-isu dalam paket Bali mencakup isu fasilitas perdagangan, pembangunan dan industri, serta pertanian merupakan sebagian dari isu pertandingan DDAR. Disepakati paket Bali merupakan sesuatu capaian historis pasalnya sejak dibentuk WTO pada tahun 1995. Baru kali ini WTO mampu merumuskan suatu perjanjian baru, yaitu perjanjian fasilitas perdagangan. Perjanjian ini bertujuan untuk melancarkan arus keluar masuk barang antara negara. Jadi pelabuhan dengan melakukan informasi, maka mekanisme pengeluaran atau pemasukan barang yang ada. Arus masuk keluar barang yang lancar di pelabuhan tentu akan dapat dukungan upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan daya saing perekonomian dan memperluas akses pasar produk ekspor Indonesia di luar negeri. Selain itu, paket Bali juga mencakup disepakati fleksibilitas dalam isu public stock holding for food security. Hal ini akan memberikan keluasan bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk memberikan subsidi bagi kesediaan pangan yang murah bagi rakyat miskin tanpa khawatir digugat di forum Disbursement Body WTO. Dekat dengan paket Bali, kredibilitas WTO telah meningkat sebagai satu-satunya forum multilateral yang menangani kegiatan perdagangan internasional, sekaligus memulihkan political confidence dari seluruh negara anggota WTO mengenai pentingnya penyelesaian perundingan DDA. Hal tersebut secara jelas tercantum dalam Post Bali World, di mana negara-negara anggota diminta untuk menyusun program penyelesaian DDA di tahun 2014